Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Budi, tuh lihat tuh di TV tuh, kok kayak ada berita gunung lagi meletus ya? Iya, Coba aku mau baca dulu deh, itu gunung apa ya? S-U Duh, itu. oh iya, S-E S-E-M-E-R-U Semeru. Oh, Gunung Semeru. Iya, Gunung Semeru loh itu. Wah, itu lagi meletus tuh. iya. Waduh, gimana ya? Iya, meletus Kita itu. bisa bantu? Iya ya, gimana ya? Kita bisa bantu ya. Bentar deh, Bud. Aku ada ide. Bentar ya, aku mau ambil celengan dulu. Oke deh. Gimana? Nah, ini nih. Wah. Kita bisa kasih ini ke saudara kita yang terkena bencana seperti yang di TV itu. Oh iya ya. Boleh dong. Wah, boleh sekali. Oke, Sari mau memberikan bantuannya. Nanti setelah ibadah kita ke gereja ya untuk menyalurkan bantuan kita ke sana. Celenganku kosong. Gimana dong, Bu? Wah, tidak apa-apa Budi. Ada banyak cara untuk kamu bisa menolong mereka. Kamu juga bisa mendoakan mereka. Bu, Sari juga punya baju-baju yang masih layak dipakai. Nanti kalau Sari mau sumbangkan itu juga boleh. Oh iya, aku juga punya buku-buku sama alat-alat tulis yang masih bagus, Kak. Wah, aku juga ingin berbagi ke korban bencana itu di sana. Nah, anak-anakku, bulan ini kita belajar tentang I Will keramahan. Salah satunya adalah kita harus berbagi dengan senang hati dan menawarkan bantuan dengan sukacita. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi berkat untuk sesama kita. Semuanya bisa? Bisa. Budi, Ibu, ngomong-ngomong nih, ini sudah 8:30. Waktunya kita ibadah online. Oh iya. Oke, Kita sama-sama beribadah online. Kita sama-sama ibadah dulu. Shalom. Shalom. Hai, shalom. Wah, ketemu lagi kali ini di ibadah sekolah minggu hari ini bersama Kak Re dan Kak Tiur. Kak. Tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru. Wah, ini sudah tahun baru. Tahun berapa? 2022. Wah, tidak hanya tahunnya yang baru, tapi juga I will-nya yang baru. I will apa ya kira-kira ya? Yang baru ini, yang baru ini. Apa ya? I will keramahan. Wah, berarti resolusi di tahun 2022 ini kita harus bisa melakukan I will keramahan dengan baik ya adik-adik ya. Oke. Yuk kita masuk ibadah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik di padangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai di tahun yang lalu 2021 dan kali ini Kau masih juga menyertai kami sampai kepada awal di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin masuk ke dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga sertai kami Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita menyanyikan I will keramahan. Sama-sama ya. Sama ya. Siap ya. Siap dong. Jawari mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain
Aku anak Rama, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak Rama, aku anak Rama, dalam segala hal ku bersikap ramah. Sekali lagi. Ramah, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Aku anak Rama, aku anak Rama, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak Rama, aku anak Rama, dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Dalam segala hal ku bersikap ramah. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Siap. Siap dong. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Tega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mendorongmu dan terus maju, dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mendorongmu dan terus maju, dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, mari kita deklarasikan Mazmur 91 dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan Ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama kita angkat pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal, katakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidup. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mari sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat segalanya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sangat baik. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Shalom adik-adik, senang sekali kakak bertemu kembali dengan kalian di dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang tentunya biarlah semuanya ini memberkati kalian untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Dan kita percaya bahwa firman itu berkuasa memberkati kita, meluruskan jalan-jalan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, hari yang spesial buat kami, yaitu kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ini menjadikan kami menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab adalah seorang wanita yang menjadi pahlawan iman. Rahab adalah seorang wanita yang memiliki latar belakang kehidupan yang kelam, gelap dan buruk, ya. Tetapi Tuhan memakai Rahab sebagai alat untuk melaksanakan kehendaknya, menggenapi kehendaknya, yaitu menjadikan bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian. Nah, adik-adik mau mendengarkan ya kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya kita baca dari Yosua 2 ayat 1 hingga 15. Kakak mau bacakan ya?
Judul perikopnya adalah pengintai-pengintai Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya lah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat menyeberangan, dan ditutupnya lah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kamu, keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Kita mulai membahas ya tentang Rahab. Siapakah Rahab? Rahab adalah perempuan dengan latar kehidupan yang buruk. Rahab adalah seorang wanita pendosa, ya. Tetapi Tuhan tidak melihat latar belakang kehidupannya. Ketika dia mau beriman kepada Tuhan, dia mau mengubah kehidupannya, Tuhan melihat iman dan tindakan Rahab
sungguh baik, sehingga Rahab menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, I will kita semester ini adalah keramahan. Loh Kak, apa hubungannya keramahan dengan Rahab? Ya, kita lihat bahwa nantinya Rahab memperlihatkan apa akibat keramahan yang diperbuat oleh Rahab. Dan akibat itu kita tahu nantinya akan membawa kebaikan bagi Rahab dan keluarganya. Kita katakan amin. Nah, I will keramahan kita ada 5 poin ya. Kita tahu bahwa seseorang bisa dikatakan ramah kalau dia mendahului dalam memberi salam. Yang kedua, membuat orang lain merasa dirinya itu berharga. Yang ketiga adalah berbagi dengan senang hati. Yang keempat apa? Menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang kelima adalah melayani dengan tulus. Jadi apapun yang kita perbuat dengan keramahan kita lakukan dengan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Jadi apa sebenarnya pengertian ramah? Seseorang itu bisa dikatakan ramah kalau dia baik hati, sopan santun, menarik budi bahasanya, tutur katanya manis, lemah lembut, sikapnya baik terhadap orang lain, menghargai orang lain, dan tentunya murah senyum, ya, mudah tersenyum, ya, itu. Dan keramahan itu pasti kita bisa lakukan jika kita memiliki kasih, mengasihi sesama kita, baik terhadap orang yang tidak kenal, orang yang tidak kita kenal, orang yang kita anggap asing, yang baru kita kenal, maupun ya orang yang memang akrab dengan kita. Rahab dicatat sebagai salah satu dari 2 wanita hebat yang terdaftar sebagai pahlawan iman, sekalipun latar belakang kehidupan Rahab itu buruk, dia wanita pendosa. Tetapi dikatakan di sini karena iman maka Rahab si perempuan sundal ini tidak turut bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, ya. Pengintai-pengintai adalah orang asing, tetapi Rahab bisa melihat bahwa pengintai-pengintai itu adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Dia tahu dan tanggap bagaimana kehendak Tuhan itu. Rahab bukan saja terdaftar sebagai pahlawan iman, tetapi ia juga masuk dalam silsilah keluarga dari Daud dan dia merupakan salah satu keturunan yang melahirkan Yesus Kristus. Ya. Di sini Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, dan Isai kita ketahui bahwa dia merupakan bapak dari Raja Daud. Akhirnya Daud memperanakkan Salomo dari istri Urea. Nah, di sini ada strategi dari Yosua, ya. Yosua mengirim 2 mata-mata ke kota Yeriko. Kota Yeriko adalah target pertama dari bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Sewaktu tiba di sana, 2 utusan Yosua, pengintai yang diutus Yosua ini bertemu dengan Rahab, yaitu perempuan yang tidak mengenal Allah. Dan penduduk juga tidak menyukai si Rahab ini, ya, karena kehidupannya yang kelam. Rahab mengizinkan 2 pengintai ini bersembunyi di rumahnya.
Ya, ternyata ada yang melihat kejadian itu dan melaporkan kepada Raja Yeriko. Raja sangat marah dan menyuruh prajurit memeriksa rumah Rahab. Tetapi sewaktu prajurit ini memeriksa rumah Rahab, prajurit ini tidak menemukan. Wah, kemana ya adik-adik? Kira-kira 2 orang pengintai Israel ini bersembunyi? Ternyata 2 pengintai ini bersembunyi di loteng rumah Rahab. Dan pengintai ini ditutupi oleh jerami sehingga para prajurit raja tidak menemukan 2 orang pengintai ini. Akhirnya 2 orang pengintai ini lolos dari Raja Yeriko. Ya. Dari cerita di atas ya, mungkin adik-adik bertanya, Rahab kira-kira berbohong enggak? Nah ya, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mau juga tentang adanya kebohongan ya. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah iman dan tindakan dari Rahab. Adik-adik mengerti ya? Si Rahab sudah menjadi penolong bagi 2 orang pengintai ini. Apakah rahasianya sehingga Rahab, perempuan yang berlatar belakang sebagai pendosa ini dapat menjadi pahlawan iman? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Di sini kita bisa melihat ada 3 hal, yaitu Rahab punya iman. Mata imannya bisa melihat bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Tuhan itu mampu menggenapi setiap janjinya. Ya. Iman Rahab mendasari tindakan perbuatan Rahab. Artinya perbuatan Rahab ini hanya berfokus kepada Tuhan. Imannya Rahab ini timbul karena mendengar pemberitaan tentang Tuhannya Israel. Bagaimana sih ceritanya Tuhannya Israel itu? Nah, kita bisa baca dari Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Dikatakan di sini ya, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan ini, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Itulah ucapan Rahab. Rahab mendengar cerita bahwa Tuhannya Israel itu sanggup mengeringkan air laut Teberau. Sehingga bangsa Israel mampu keluar dari Mesir. Nah ya, kejadian-kejadian keajaiban yang Tuhan Israel perbuat kepada bangsa Israel menjadikan bangsa-bangsa lain itu ketakutan. Menganggap bahwa bangsa Israel itu kengerian bagi mereka. Sehingga bangsa-bangsa lain itu tawar hatinya dan jatuhlah semangatnya. Ya, menganggap bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang luar biasa, dan memang demikian ya. Bagaimana keajaiban itu, keajaiban daripada Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan kita hebat bukan? Ya, kita katakan amin. Karena iman Rahab pula membuat Rahab mau menolong utusan Yosua. Walaupun dia tidak tahu siapa kedua utusan itu. Nah, Rahab mengakui bahwa Allah orang Israel adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Allah yang melakukan berbagai mujizat dan keajaiban.
Katakan amin. Allah Israel adalah Allah kita juga. Allah yang kita percaya di dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Ya. Secara perbuatan Rahab mengakui keyakinan itu dengan menolong 2 pengintai Israel sehingga lolos dari kota Jeriko, ya, dengan membawa informasi yang berharga, yaitu bahwa jangan takut untuk masuk kota Yeriko karena seluruh kota Yeriko telah tawar hati dan jatuh semangatnya karena mendengar bahwa bangsa Israel itu luar biasa. Bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Jadi mereka, orang-orang bangsa lain itu takut kepada bangsa Israel. Nah, dari informasi yang didapat ini menguatkan bangsa Israel untuk masuk melawan seluruh dan menang atas kota Yeriko. Setiap perbuatan yang kita lakukan hendaklah didasari oleh iman, termasuk di dalam menolong orang lain, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan imbalan, tetapi pertolongan yang kita berikan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya tayangan sebuah drama di mana adik-adik tahu kan ya, beberapa waktu yang lalu Semeru marah. Wah, marahnya gimana, Mem? Mengeluarkan lahar ya, sehingga banyak korban. Orang-orang yang ada di sekitar Gunung Semeru menjadi korban, ada yang meninggal sekitar 30-an lebih. Dan warga sekitar Semeru juga mengalami penderitaan ya karena adanya bencana Semeru ini. Dari drama itu kita melihat bahwa wajib kita berbagi kepada mereka, wajib kita menolong mereka, orang-orang yang kesusahan ya. Tapi tentunya dengan tulus ya, bukankah Awil kita sudah berkata bahwa berbagi dengan senang hati, melayani dengan tulus. Nah, poin yang kedua adalah Rahab adalah seorang wanita yang dikenal ramah. Mana buktinya, Mem? Di dalam Yosua 2, kita baca ya sekali lagi. Di dalam Yosua 2 dikatakan bahwa aku sudah bersikap ramah terhadap kamu. Buktikan bahwa nanti kamu juga akan bersikap ramah kepada aku dan keluargaku, kata Rahab. Nah, kita baca Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ya, kita tahu di sini Rahab sudah berlaku ramah terhadap 2 pengintai. Nah, nantinya kita akan tahu bagaimana akibatnya ya jika kita berlaku ramah. Rahab sudah berlaku ramah, apa akibatnya? Ya, yang didapat apa? Keramahan, kejujuran hendaknya menjadi gaya hidup sehingga setiap orang bisa mengenal kita sebagai anak-anak yang ramah, tidak berpura-pura, tulus apa adanya dan bisa dipercaya. Anak-anak yang demikian akan menjadi kesukaan banyak orang yang bisa membuka jalan kesuksesan masa depan. Nah, adik-adik, kita semua pasti ya akan berpikir bahwa masa depanku cerah, masa depanku sukses. Aku ingin semuanya itu, Tuhan. Nah, tidak ada seorang pun kan yang tidak ingin sukses.
Nah, supaya kita sukses, berlakulah ramah sesuai dengan I will kita semester ini, yaitu keramahan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga apa Kak? Rahab adalah wanita yang taat. Ya. Pintar boleh. Pintar itu akan bisa juga mendatangkan masa depan yang luar biasa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Ya. Pintar boleh, tapi seringkali kepintaran kalau tidak disertai ketaatan tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, beda dengan Rahab ya. Rahab itu pintar. Kalau tidak pintar, tidak cerdas, dia tidak bisa menyembunyikan dua utusan Yosua. Ya, pasti akan ketahuan. Tapi karena cerdas dan pintar, dia mampu ya melindungi dua orang pengintai ini sampai akhirnya dua pengintai ini bisa kembali kepada pemimpinnya yaitu Yosua dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Ya. Rahab pintar tapi juga taat. Dia menunjukkan suatu sikap ketaatan dengan tunduk kepada dua pengintai Israel. Rahab memiliki kesepakatan dengan dua pengintai Israel. Kita dapatkan dari Yosua 2 ayat 18. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ketaatan itu dibuktikan setelah pengintai itu pergi. Dikatakan Yosua 2 ayat 21b, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Nah, kira-kira kalau Rahab tidak taat atas perjanjian atau kesepakatan ini, kira-kira keluarganya selamat enggak? Nah ya, tentunya tidak. Karena yang membuat keluarganya selamat ya, itu adalah tali perjanjian ini, tali kermisi ini, sehingga ketika bangsa Israel menyerang Yeriko ada tanda ya, inilah tanda jangan sampai keluarga dari Rahab ini ikut binasa ya. Dengan tanda ini berarti merupakan tanda keselamatan bahwa keluarga Rahab harus dilindungi oleh serangan bangsa Israel. Nah, anak-anak, pintar boleh, tapi juga harus taat. Ya, saat Yeriko ditaklukkan, tanda tali kermisi itulah yang membuat Rahab terluput dari serangan bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini ya, sekalipun kita pintar, cerdas, punya banyak kelebihan, tetapi ketaatan sangat diperlukan, terutama kepada firman Tuhan, supaya kita bisa meraih kemenangan, keberhasilan yang sesungguhnya. Ya, jangan ragu Rama memberikan pertolongan karena Tuhan. Sebab sesungguhnya setiap pertolongan terhadap orang yang membutuhkan sama artinya kalian juga berbuat untuk Tuhan. Ya, seperti drama yang kalian saksikan. Banyak hal yang bisa lakukan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Mau adik-adik menolong orang lain yang memang membutuhkan pertolongan kalian. Nah, ya, inilah cerita tentang pahlawan iman. Kalian juga bisa menjadi seorang pahlawan iman, menolong orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Ayat hafalan kita adalah dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas
perbuatannya itu. Kita katakan amin. Demikian firman Tuhan, biarlah memberkati kalian, menjadikan kalian sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu menggenapi setiap firman-Mu. Dan kami percaya kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik yang mendengarkan dengan setia. Biarlah adik-adik ini bisa taat kepada Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Berkati adik-adik Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya, masa depannya luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari adik-adik, sebelum memberi kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman yang sangat luar biasa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, biarlah berkat-Mu melimpah atasnya, hikmat-Mu melimpah atasnya. Juga Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang sudah dengan setia mengikuti ibadah, yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan, dan juga akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kesungguhan mereka dalam memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi karena kami sudah diberkati dan kami ingin menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberi, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. 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 Kalau mau lebih memuji Tuhan harus bergerak ya Mister dan Miss. Siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dia juga panggil namamu, dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita ulang dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
panggil nama saya, juga dia panggil Sekali lagi dengan sungguh. dengar dia panggil nama saya, Dia juga panggil namamu. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dan jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi dengan suara yang semangat. Ku jawab ya, Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya, Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik tetap sukacita, penuh damai sejahtera. Kita akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami menjadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ibadah kami memberkati kami, menolong kami, meluruskan jalan-jalan kami. Berkati setiap para adik-adik Tuhan, berkati para orang tuanya, berkati segenap keluarganya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.